Tuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk dapat. Dan selamat malam untuk semuanya. Terima kasih sudah datang ke presentasi kami yang berjudul Lingkungan Cerdas oleh kami kelompok AND beranggotakan Muhammad Ismail, Michael Paris, Heru Agus Kurniawan, Sandi Wijaya, dan Agustin Sherly. Selanjutnya, bisa di next. Baik, kali ini saya akan menjelaskan definisi lingkungan hidup. Apa itu lingkungan lingkungan kecerdasan? Lingkungan kecerdasan adalah suatu konsep di mana itu teknologi, informasi, dan komunikasi diintegrasikan ke dalam suatu fisik untuk menciptakan ruang yang interaktif dan juga responsif terhadap kebutuhan manusia. Di sini juga ada kecerdasan buatan AI. AI itu juga biasanya digunakan untuk menganalisis data yang terkumpul dari IoT yang memungkinkan sistem untuk belajar dan beradaptasi serta mengambil keputusan. Next, selanjutnya yang kedua ada komponen lingkungan cerdas. Komponen lingkungan cerdas itu terdiri dari tiga, ada sensor, perangkat IoT, dan cloud computing, serta AI. Mohon maaf, maksud saya empat. Yang pertama itu ada sensor. Sensor ini sebuah komponen elektrik yang berfungsi untuk mendeteksi perubahan fisik dan juga mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dapat dibaca oleh perangkat. Yang kedua ada perangkat IoT. Perangkat IoT ini adalah sebuah objek fisik yang terhubung ke internet yang memungkinkan perangkat ini untuk mengumpulkan data dan mengirim data serta menerima instruksi. Yang ketiga ada cloud computing. Cloud computing ini adalah sebuah model pengiriman layanan serta komputasi melalui internet seperti penyimpanan data dan perangkat lunak. Yang keempat ada AI. AI ini adalah proses simulasi berpikir manusia oleh mesin, terutama sistem komputer. AI ini juga dirancang untuk melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, sistem belajar, bernalar, dan memecahkan suatu masalah. Next, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Ismail. Oke, selanjutnya yang ketiga ada arsitektur lingkungan cerdas. Jadi arsitektur lingkungan cerdas itu apa? Itu adalah arsitektur lingkungan cerdas merujuk pada desain sistematis dan terintegrasi yang memungkinkan berbagai komponen dalam kerangka kerja, eh, dalam berbagai komponen dalam suatu lingkungan untuk saling berkomunikasi dan berkolaborasi secara cerdas. Kerangka kerja yang mendasari bagaimana sebuah lingkungan, eh, baik itu contohnya rumah, gedung, perkantoran, kota, atau bahkan sistem pertanian yang bisa digunakan menjadi secara efisien, nyaman, dan berkelanjutan. Nah, di sini ada tiga arsitektur sistem yang umum. Yang pertama, tiga tingkat. Yang pertama, tingkat fisik terdiri dari sensor, aktuator, dan perangkat IoT yang berinteraksi secara langsung dengan lingkungan fisik. Jadi perangkat-perangkat ini itu berlangsung eh, ber- langsung kontak dengan kontak lingkungan fisik di luar maupun dalam. Nah, yang kedua, tingkat perangkat lunak itu meliputi platform cloud, sistem operasi, dan aplikasi yang menjalankan logika bisnis. Jadi, tingkat perangkat lunak ini eh, eh, platform-platform yang digunakan operasi atau sistem operasi yang digunakan untuk menjalankan logika bisnis. Yang ketiga, tingkat pengguna itu menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk berinteraksi dengan sistem.
Itu adalah tiga tingkat utama dalam arsitektur sistem yang umum. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next lagi. Mohon maaf, ini saya menjelaskan yang ini masih saya. Mohon maaf tadi ini slide saya. Ya, ini. Eh, yang keempat, contoh implementasi lingkungan cerdas. Nah, di sini ada tiga ya, manajemen lalu lintas, pengelolaan sampah, pemantauan kualitas udara. Nah, yang manajemen lalu lintas itu apa? Contohnya, kita bisa implementasikan di kota pintar. Sensor lalu lintas dapat mengumpulkan data eh, tentang kepadatan lalu lintas sehingga sistem mengoptimalkan pengaturan lampu lalu lintas dan mengarahkan lalu lintas. Nah, yang ketiga, kalau yang tiga ini contoh implementasinya kita implementasikan di Kota Pintar. Pengelolaan sampahnya, kontainer sampah pintar dapat mengirimkan notifikasi ketika hampir penuh. Jadi ketika penuh itu kontainer yang pintar ini bisa memberikan notifikasi kepada petugas kebersihan sehingga mengambil sampah tepat waktu. Nah, yang ketiga, pemantauan kualitas udara. Eh, Sensor kualitas udara dapat memantau tingkat polusi udara dan memberikan peringatan dini jika terjadi peningkatan polutan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Michael Kares. Oke, selanjutnya tes kedengaran ya. Ya, terdengar. Ya, selanjutnya manfaat dan tantangan dalam das. Ya, tentu saja pertama manfaat. Ya, dalam lingkungan cerdas ini pasti bermanfaat dalam penggunaan energi ya, hemat itu, dan pengelolaan sumber daya. Misalnya kita contohkan aja dalam smart home, misalnya ada sistem pengatur suhu ruangan gitu. Jadi otomatis mengatur suhu ruangan, di mana ya, itu dapat membantu kita mengurangi biaya konsumsi energi listrik gitu. Jadi pada saat digunakan misal ruangannya untuk memanaskan ruangan ataupun mendinginkan ruangan. Dan kemudian produktivitas ya, dari contoh tersebut kita juga dapat otomatis tugas dan peningkatan efisiensi. Kenapa? Karena misalnya pada saat eh, ada pengatur suhu ruangan, jadi kita nggak perlu lagi atur secara manual begitu. Jadi secara otomatis langsung kita dapat mendinginkan gitu. Dia dapat mengatur tersendiri secara otomatis suhu ruangan tersebut. Next. Oh ya, maaf. Tantangannya tadi itu adalah pembangunannya ya. Pembangunan lingkungan cerdas ini punya tantangan yang lumayan cukup mahal ya. Pembangunan arsitekturnya itu untuk yang berkualitas dan juga dari sisi keamanan data dan privasi data gitu. Next. Kemudian peran data dalam lingkungan cerdas. Nah, peran data dalam lingkungan cerdas ini bisa dibilang sebagai kunci. Ya, misalnya dalam suatu smart home atau smart city, pastinya kan perangkat-perangkat di dalam smart home atau smart city ini kan pasti terhubung dengan internet dan kemudian mereka kan saling memberikan informasi dan informasi tersebut yang disebut sebagai data. Nah, pengumpulannya bagaimana? Pertama, prosesnya itu melalui pengumpulan data ya bisa melalui sumber sensor. Ya, sensornya itu berupa alat kecil yang dapat mendeteksi berbagai macam hal seperti suhu, gerakan, ataupun kelembapan gitu. Kemudian perangkat IoT yang seperti dijelaskan tadi juga, perangkat Internet of Things, perangkat yang terhubung ke internet ya bisa berupa AC pintar ataupun smartwatch gitu. Dan kemudian lanjut ke pemrosesan data setelah dikumpulkan tadi datanya itu diolah, akhirnya diolah data tersebut ya melalui proses yaitu seperti pembersihan data ataupun apa namanya tata letaknya diatur ataupun bisa dibilang apa tadi itu ya em, mengatur data-data tersebut agar tidak berantakan. Selanjutnya penyimpanan setelah data tersebut akhirnya dibersihkan atau diatur, akhirnya disimpan data di database atau enggak di cloud storage. Kemudian setelah diolah data tersebut, akhirnya dianalisis gitu.
Ya pertama dari analisis deskriptif, ya itu seperti data rata-rata, data rata-rata em, suhu per hari misalnya dari contoh tadi itu. Kemudian data diagnostik misalnya data penyebab masalah suatu sistem ini misalnya. Kemudian analisis prediktif itu berupa misalnya kayak memprediksi suatu baca besok misalnya hujan di jam 10 misalnya. Kemudian analisis preskriptif ya itu apa namanya analisis yang memberikan rekomendasi misalnya menyarankan rute-rute jalan yang terbaik dan sebagainya. Jadi pada kesimpulannya di sini peran data ini sebagai kunci ataupun bahan bakar gitu dalam hitungan cerdas agar dapat berjalan dengan baik gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya masih relevan dengan pembahasan sebelumnya, yaitu lingkungan cerdas berkelanjutan. Jadi intinya dari yang sekarang ini atau yang saat ini yang masih belum cerdas lah istilahnya ya, masih belum cerdas sepenuhnya, akan dialihkan ke lingkungan cerdas. Jadi ya lebih lebih efisien dan lebih canggih lah ya. Dari sini ya kita pasti ada seperti otomatisasi, pemantauan energi, energi terbarukan, dan lainnya gitu ya. Jadi kalau untuk yang berkelanjutan saat ini misalnya untuk efisiensi energi ya. Jadi untuk yang dijelaskan tadi juga ada misalnya untuk saat ini misalnya program pintar, ada AC pintar atau ada lampu pintar itu kan kita hanya set schedulingnya saja. Nyala kapan, mati kapan gitu. Dia belum bisa mendeteksi suhu secara otomatis. Misalnya ketika suhu rumah panas sekian dia akan nyala sendiri dan akan mati ketika udah dingin misalnya gitu. Kemudian untuk lampu juga mungkin misalnya di rumah udah gelap dia nyala nanti ketika udah terang areanya udah siang atau apa nanti dia mati sendiri begitu. Kemudian yang selanjutnya dia kayak pengelolaan limbah gitu ya. Nah itu misalnya air misalnya saat ini kan misalnya ada air yang bocor di area mana biasanya kita akan melakukan pencariannya dengan manual ya. Nah harapannya nanti mungkin dipasang sensor-sensor di area titik-titik tertentu gitu kan. Jadi ketika nanti bocor langsung tahu gitu kebocorannya di mana melalui notifikasi yang ada, mungkin dari sistem software kah atau deteksi gitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sumber daya, nah misalnya ada alat scanner, contoh ada alat scanner yang bisa scan tanaman dan pupuknya, kira-kira komposisinya yang harus diberikan untuk tanaman ini berapa gitu. Sehingga nanti belanja kita atau apa ya, atau kebutuhan untuk penanaman itu nanti lebih efisien atau lebih sesuai gitu. Next. Nah, kemudian inovasi terbaru dalam lingkungan cerdas. Untuk IoT sendiri sebenarnya udah ada ya. Jadi ya intinya untuk mengambil keputusan secara cepat untuk saat ini. Jadi misalnya kita mau mengetahui suatu kondisi atau suatu laporan, kita tidak harus login dulu untuk mengetahui ada problem di mana nih gitu. Jadi kita langsung aja dari notifikasi yang masuk yang sudah diintegrasikan. Misalnya buat buat apa gitu ya. Misalnya contoh untuk saat ini misalnya di jaringan gitu kan. Kalau dulu kita hanya bisa deteksi putusnya perangkat A gitu. Nah, sekarang kita bisa tahu tuh dengan kita perangkat baru ini kita tahu nanti putusnya ada di mana, jalur kabel yang mana, port berapa gitu. Kemudian untuk robotika dan otomasi. Nah, untuk saat ini robotika seperti yang ada di berita kemarin, contoh di Elon Musk ya yang di robotnya yang dia buat kemarin itu robot berupa manusia gitu ya. Jadi kan otomatisnya apa di situ yang kita bisa fungsikan? Ya udah kita coba bisa beli dia buat bantu-bantu di rumah nih. Misalnya mau potong rumput kah atau apa itu kan nggak ada capeknya dia mau kehujanan mau apa ya biar aja gitu. Tapi ya tergantung dengan biaya kita juga menyesuaikan. Tapi ya itu sangat membantu sih. Gitu. Kemudian energi terbarukan. Nah untuk energi kan eh, kita nggak melulu soal minyak dan batu bara misalnya. Nah, nanti mungkin seperti mobil segala atau apa kita nanti mobil mungkin saat ini kan pakai bensin nanti mungkin bisa mobil itu ngecas sendiri gitu pakai solar panel ya ada daya inputnya besar atau apa pasti dikembangin nanti akan ke situ. Jadi mobilnya
ngecas sendiri gitu tanpa perlu bensin atau hybrid untuk saat ini ya. Dan kemudian untuk kesehatan digital ya, untuk monitoring kesehatan nanti, mungkin untuk saat ini monitoring kesehatan misalnya di jam-jam kesehatan itu kan hanya memantau detak jantung, heart rate dan lain-lainnya. Mungkin kesehatan digital yang dimaksud nanti mungkin bisa scanning mengarah ke ini terjadi problem di area mana di tubuh pasien ini, penyumbatan di area mana dan mana gitu. Jadi nggak harus dibedah dulu misalnya. Kemudian untuk selanjutnya transportasi bersih. Yang ini yang saya infokan sebelumnya. Jadi sudah diarahkan ke ini ya, ke listrik atau mungkin nanti ke apa, si solar cell atau apa gitu untuk dayanya. Jadi sudah nggak ada polusi lagi gitu atau mengurangi emisi lah istilahnya. Kemudian untuk smart agriculture ini lebih seperti ini ya untuk di area pertanian misalnya. Jadi nanti memanfaatkan penyiramannya itu kita nggak manual atau kita nggak pakai truk manual, memblok-blok manual gitu. Jadi kita mapping aja pakai drone gitu di area mana, nanti drone-nya kita start, nanti dia akan menyiram sesuai dengan mapping yang udah kita sesuaikan gitu. Baik, selanjutnya dijelaskan dengan rekan saya. Terima kasih. Untuk slide berikutnya yaitu ada kelebihan lingkungan cerdas. Yang pertama adalah kualitas hidup. Kualitas hidup ini seperti peningkatan dalam transportasi, perumahan, dan layanan kesehatan yang lebih baik. Yang kedua ada keamanan. Keamanan ini seperti sistem keamanan yang canggih membantu mengurangi kriminalitas. Dan yang ketiga ada pemberdayaan komunitas. Ini pemberdayaan komunitas ini akses yang lebih baik ke informasi dan layanan publik untuk meningkatkan keterlibatan dan kesejahteraan warga. Kekurangan lingkungan cerdas yaitu ketergantungan teknologi. Ketergantungan yang tinggi pada teknologi bisa menjadi masalah jika sistem gagal atau terjadi gangguan. Yang kedua, privasi dan keamanan data. Potensi penyalahan data pribadi dan ancaman keamanan siber. Yang ketiga, ada kesetaraan akses. Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan infrastruktur cerdas. Dan yang keempat adalah kejutan sosial. Perubahan teknologi yang cepat dapat menimbulkan kesenjangan antara kelompok masyarakat yang berbeda. Yang selanjutnya ada prediksi masa depan lingkungan cerdas menunjukkan beberapa tren dan tantangan yang mungkin akan dihadapi. Yang pertama ada peningkatan kualitas hidup. Kota cerdas akan terus berkembang, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan transportasi yang lebih baik, layanan kesehatan yang lebih cepat, dan lingkungan yang lebih aman. Yang kedua ada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Teknologi cerdas akan membantu dalam memberikan akses yang lebih baik ke informasi dan layanan publik, meningkatkan keterlibatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, ada tantangan keamanan siber. Dengan dengan semakin banyaknya perangkat pintar yang terhubung, tantangan keamanan siber akan menjadi lebih kompleks dan penting untuk dikelola. Dan yang terakhir ada pengembangan ekosistem digital. Pengembangan ekosistem digital yang berkelanjutan dan ramah lingkungan akan menjadi fokus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa merusak lingkungan. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Apakah saya boleh bertanya? Boleh. Tapi bisa sambil diketik juga mungkin. Oh iya, iya, iya. Tak, tak ketik kayak langsung di chat ya. Bu, mau dibatasi apa bebas, Bu? 3 pertanyaan ya, teman-teman. Paling banyak 3 pertanyaan, kemudian nanti kita lanjut ke presentasi berikutnya. Suaranya macet-macet Bu, maaf Bu.
Paling banyak 3 pertanyaan ya. Mungkin ditunggu yang lain ada pertanyaan. Kami tunggu. Eh, Mungkin saya akan langsung menjawab pertanyaannya Mas Karis, yaitu sertakan contoh kasus lingkungan cerdas yang nyata atau studi kasus yang relevan untuk memperkuat konsep yang dibahas. Nah, kita kan membahas tentang konsep lingkungan cerdas eh, yang dimana saya ada satu kasus contoh berdasarkan internet searching juga. Salah satu kita kan tadi ada kota pintar. Kita eh, masukkan kasus lingkungan cerdas di kota Songdo, Korea Selatan. Itu disebut sebagai kota pintar pertama di dunia yang contoh nyata penerapan lingkungan cerdas dalam skala besar. Kota ini dirancang dengan menggabungkan teknologi informasi dan komunikasi dengan infrastruktur perkotaan untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih efisien, berkelanjutan dan nyaman bagi warganya. Nah, salah satu fitur utamanya, saya sebutkan satu aja. Salah satunya adalah sistem transportasi pintar. Seperti yang saya jelaskan tadi, di kota kota ini memiliki sistem transportasi publik yang terintegrasi dengan baik, termasuk kereta api ringan, bus, sepeda, dan sepeda. Jadi sistem ini menggunakan teknologi informasi untuk memantau lalu lintas secara real time dan mengoptimalkan rute perjalanan. Nah itu salah satu salah sedikit jawaban yang saya bisa kasih ke Mas Hafiz. Apakah bisa dipahami Mas Hafiz kasus contohnya? Wow, sangat dipahamin. Saya baru tahu ada begituan di Korea Selatan sana. Oke, terima kasih banyak atas penjelasannya. Siap, terima kasih.
Mungkin yang lain bisa bertanya. Oke, Eh, saya akan menjawab pertanyaan dari Ramadan nih, yaitu bagaimana Anda melihat peran pemerintah dalam pengembangan lingkungan cerdas ini. Eh, Salah satu contohnya, peran pemerintah dalam pengembangan lingkungan cerdas sangatlah krusial dan multidimensi. Pemerintah bertindak sebagai regulator dan fasilitator dalam mewujudkan kota-kota pintar yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa peran utama pemerintah dalam konteks ini. Salah satunya kita investasi struktur, karena kita tadi membahas contoh kasus kota pintar. Investasi investasi infrastruktur itu kita bisa masukkan jaringan komunikasi. Pemerintah menginvestasi dalam pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi yang andal dan berkecepatan tinggi untuk mendukung konektivitas yang luas. Dari 4G ke 5G meskipun belum luas, tapi sudah bisa dipakai di beberapa kota-kota di Indonesia. Nah, transportasi publik, pemerintah mengembangkan sistem transportasi publik yang efisien dan berkelanjutan seperti kereta api, bus listrik, dan jalur sepeda. Bus listrik bisa kita lihat di salah satunya contohnya di Jakarta itu ada bus listrik, dan jalur sepeda juga sudah bisa kita lihat. Nah, eh, di em, dalam apa ya, pasti ada tantangan yang dihadapi. Nah, salah satunya biaya investasi yang tinggi, perilaku kesenjangan digital. Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi, sehingga perlu ada upaya untuk mengatasi kesenjangan digital. Jadi, peran pemerintah sangat penting dalam mendorong pengembangan lingkungan cerdas dengan kebijakan yang tepat, investasi dan membadai, dan kolaborasi yang kuat. Pemerintah dapat menciptakan kota-kota yang lebih berkelanjutan, efisien, dan nyaman bagi warganya. Terima kasih untuk Ramadhani. Apakah bisa dipahami jawaban saya? Siap untuk Mas Muhammad Ismail bisa dipahami. Terima kasih. Oke, siap. Sama-sama.
Mungkin untuk pertanyaan ketiga eh, oleh Alfarizi bisa dijawab oleh Mas Heru. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan dari Mas Alfariji, apakah ada signifikasi atau peningkatan secara penggunaan lingkungan cerdas tersebut terhadap peran lingkungan? Eh, Menurut saya tentu ada ya untuk saat ini di pengurangan emisi yang tadinya kita misalnya pada kendaraan ada 2 tak, kemudian 4 tak, kemudian sekarang nanti ada kendaraan listrik gitu ya, yang tentunya itu udah nggak ada emisi ya. Jadi nanti ada peningkatan kualitas udara gitu. Dan itu kan sudah berjalan saat ini perlahan. Kemudian untuk pengolahan limbah yang lebih baik juga sekarang sudah ada sensor-sensor yang udah mulai akan diterapkan. Jadi ketika tempat penumpukan sampah penuh, otomatis ada notifikasi yang dikirimkan. Jadi tidak ada penumpukan yang berlebih. Jadi misalnya belum saatnya penuh, nanti ada kendaraan pengangkut sampah ke sana misalnya. Itu kan udah costing ya, udah makan bensin, solar, waktu gitu. Jadi kalau nanti udah sesuai menggunakan sensor, jadi kan lebih efisien mengurangi hal tersebut gitu. Kemudian efisiensi energi untuk saat ini lampu-lampu yang ada di pinggir kota atau di mungkin smart home. Nah, itu kan saat ini ya memang benar menggunakan solar panel. Hanya saja ketika baterai terisi, eh, dia akan sampai habis menyala, kemudian mengisi lagi gitu. Nah, yang diharapkan saat ini kan nanti dia bisa mendeteksi itu. Ya udah kalau terang dia mati, kalau lagi gelap dia nyala. Itu sih kira-kira kurang lebih Mas Alfarizi yang bisa saya jawab. Apakah masih ada pertanyaan lagi untuk Mas Alfa? Oke, mungkin cukup jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Alfa. Saya lanjutkan ke Mas Ismail, silakan Mas. Oke, terima kasih Mas Heru. Eh, saya akhiri presentasi saya. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.